kelima, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek keperluan pada pengauditan. Di sini kami beranggotakan Elveria Rumaharbo, Vicky Febriani, dan Susi Dahlia. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai audit internal. Audit internal adalah kegiatan penilaian independen yang ditetapkan dalam organisasi sebagai layanan pada organisasi. Ini adalah pengendalian yang berfungsi dengan memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian lainnya. Memotivasi pihak yang diaudit. 1. Kebutuhan untuk menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapatan mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. 2. Menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa dihormati dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah. Hubungan dengan gaya manajemen. 1. Gaya menegarakan. Gaya menegarakan berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Pada gaya pertama, aturan-aturan manajemen dipatuhi secara sangat akurat. 2. Gaya melatih. Gaya melatih berarti pimpinan tidak hanya memberikan pengaruh dan mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. 3. Gaya mendukung. Gaya mendukung berarti pimpinan memudahkan dan mendukung upaya bahwa untuk penyelesaian tugas serta berbagai tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Gaya mendelegasikan. Gaya mendelegasikan berarti pimpinan menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dengan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Pengelompokan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal seperti lingkup seperti terhadap manajemen, tujuan sebagai terhadap auditor eksternal, tanggung jawab seperti layanan manajemen, dan nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, arbitrasi. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, kompromi. Dan yang keempat, langsung. Baiklah, itu sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi Dahlia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, masalah-masalah hubungan. Menurut Brink dan Witt, mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan baik. Konsep-konsep tersebut ada 5. Yang pertama, terdapat rahasia umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, keberagaman perasaan-perasaan dan emosi. Yang ketiga, keberagaman persepsi. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang audit dapat berpengaruh pada hubungan. Yang kelima, berpengaruh dari berbagi situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Karakteristik umum individu. Menurut Brink dan Witt juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Auditor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Pengetahuan dan pertimbangan atas perbedaan ini dapat membantu untuk memastikan hubungan yang lebih harmonis. Karakteristik umum individu ada 11, meliputi yang pertama, menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna
mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang keenam, memiliki bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan diskritik. Yang ketujuh, mencari kepuasan diri sendiri. Yang kedelapan, memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usaha-usahanya. Yang kesembilan, bersikap seperti orang-orang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. Yang kesepuluh, menjadi bagian dari tim yang sukses. 11, memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. Ke-12, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri. Dan yang ke-13, lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang. Dan materi selanjutnya, kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana banyak hubungan interpersonal, hal terpenting adalah untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana yang lain memandangnya. Elemen-elemen utama tersebut ada 5. Yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam hubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. Kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Keenam, suatu perasaan keterpaduan berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elveria Rumahardlo. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri dari atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Bahasa yang menggunakan aksioma atau pernyataan seharusnya jelas, ringkas, bebas, akronim, dalam struktur gramatikal yang baik, dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komunikasi yang efektif adalah: pertama, ada pertimbangan sifat ego pihak yang diaudit ketika memberi saran. Yang kedua, menjaga laporan dan memberikan keadilan. Yang ketiga, jangan berargumen mengenai moralitas. Yang keempat, sepanjang proses penyusunan laporan mengizinkan pihak yang diaudit untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, sopan dengan seluruh karyawan pihak yang diaudit dan menyambut manajemen pihak yang diaudit dengan rasa hormat. Yang keenam, melakukan pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. Yang ketujuh, mempertimbangkan kemungkinan tekanan yang muncul dalam diri pihak yang diaudit. Selanjutnya, pelaksanaan audit partisipatif. Audit partisipatif yaitu proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi, audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut audit kemitraan. Elemen-elemen keberlakuan dalam audit partisipasi ada beberapa. Pertama, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam nilai pemrograman dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, peroleh persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit.
Partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujuran. Selanjutnya, penggunaan pengetahuan keperlakuan dalam audit. Diasumsikan bahwa para auditor internal dalam setiap pekerjaan selalu berhubungan dengan karyawan-karyawan yang ada di organisasi. Kedekatan ini menghasilkan posisi evaluatif yang memungkinkan karyawan untuk menerima atau menolak auditor, di mana hal tersebut akan berdampak pada tingkat kebebasan auditor. Secara umum, penanganan keperlakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal. Yang pertama, kondisi. Pada umumnya, kualitas dari struktur pengendalian internal. Yang kedua, motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran. Yang ketiga, sikap atas dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkatan karyawan. Selain masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Dikatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku auditor. Untuk budaya organisasi, unsur-unsur tercermin antara lain. Yang pertama ada komitmen karyawan, yang kedua kualitas pelatihan dan pengembangan staf, yang ketiga identitas perusahaan seperti kebijakan, yang keempat pembuatan keputusan, yang kelima fokus manajemen. Oleh karena itu, suatu audit tidak akan menjadi kontradiktif ketika laporan audit dapat diterima dan diimplementasikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.